Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Kamarzaman, NIM 19010022. Di sini saya akan melakukan penyuluhan K3 tentang kecelakaan kebakaran dalam gedung. Nah, peristiwa kebakaran memiliki beberapa pengertian, antara lain adalah suatu proses dari karakteristik pembakaran melalui panas atau zat, asam, atau bahan yang mudah terbakar, atau adanya perpaduan dari ketiga unsur tersebut. Peristiwa terbakar adalah suatu reaksi yang hebat dari zat yang mudah terbakar dengan asam. Reaksi kimia yang terjadi bersifat zat yang mengeluarkan mudah terbakar yang bersifat mengeluarkan panas. Pada beberapa zat, reaksi tersebut mungkin terjadi pada suhu udara biasa. Namun pada umumnya, reaksi tersebut langsung sangat lambat dan panas yang ditimbulkannya hilang ke sekeliling. Nah, itu saja pengertian untuk kebakaran. Langsung saja kita menuju ke pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan diri dari bencana kebakaran, yaitu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh kelalaian manusia maupun faktor lain, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian, serta harta benda, serta dampak psikologis. 1. Untuk pencegahannya, langkah-langkah yang perlu diantisipasi guna mencegah terjadinya bencana kebakaran sebagai berikut. 1. Pastikan bahwa instalasi listrik aman. 2. Hindari pembebanan yang berlebihan pada satu stop kontak yang akan menyebabkan kabel panas dan akan bisa memicu kebakaran. Ini biasanya dilakukan dengan penumpukan beberapa stop kontak atau sambungan T pada satu titik sumber listrik. 3. Pergunakan pemutus arus listrik dalam keadaan baik. 4. Apabila ada kabel listrik yang terkelupas atau terbuka, harus segera diperbaiki karena bisa menyebabkan hubungan pendek. 5. Jangan sekali-sekali mencatol listrik karena Anda tidak memiliki sistem pengamanan yang sesuai. PLN biasanya sudah memperhitungkan distribusi beban listrik. Apabila ada beban berlebihan, akan mengganggu jaringan listrik yang ada. Yang kedua, penanggulangan. Pertama, kita sediakan alat pemadam kebakaran di kantor Anda. Apabila Anda bisa membelinya, siapkanlah selimut pemadam fire blanket di setiap ruangan kantor. Yang kedua, sebagai pengganti fire blanket, sediakan karung goni. Karung goni ialah karung beras yang terbuat dari serat manila hennep. Basahi karung goni sebelum dipakai untuk memadamkan api. Ketiga, panggil pemadam kebakaran apabila masih sempat. Pasang nomor penting dekat telepon atau program telepon untuk nomor-nomor penting. Ingat bahwa mereka tidak akan datang dalam waktu singkat. Jadi, usahakan kita bisa menanggulanginya sendiri. Kemungkinan api telah berkobar lebih besar. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana kebakaran. Prinsip yang pertama itu adalah cepat dan tepat. Yang kedua adalah prioritas. Yang ketiga adalah koordinasi dan keterpaduan. Yang keempat, berdaya guna dan berhasil guna. Yang kelima, kemitraan, pemberdayaan dan non-diskriminatif. Tujuan penanggulangan bencana. Tujuannya untuk 1. Memberikan perlindungan kepada pegawai dari ancaman bencana. 2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. 3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. 4. Menghargai budaya lokal. 5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Yang 6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan. Dan yang terakhir adalah menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan untuk yang ketiga, penyelamatan diri.
Apabila karyawan atau karyawati kantor yang ada di dalam gedung sudah melakukan pengenalan dan pengecekan kantor dengan sesama, maka 1. Buatlah rencana penyelamatan diri bersama dengan menentukan sedikitnya 2 jalur keluar dari setiap ruangan. Ini bisa melalui pintu ataupun jendela. Jadi, perhatikanlah apakah teralis kantor akan mengganggu rencana ini. Buatlah denah penyelamatan diri di kantor bersama seluruh karyawan. Kedua, persiapkan lampu senter di dekat tempat tidur bagi petugas spam. Ketiga, saat kebakaran, sebenarnya asap yang membuat orang menjadi panik dan tidak dapat bernafas dengan leluasa. Merangkaklah atau menunduk di bawah, tutup mulut dan hidung dengan kain yang dibasahi. Keempat, keluarlah dari pintu atau jendela yang terdekat menuju ke tempat yang aman. Pastikan bahwa pintu dapat dengan cepat dibuka pada kondisi darurat. Demikian pula jika harus melalui jendela. Apabila terjebak api, pastikan balut tubuh Anda dengan selimut tebal yang dibasahi. Ini hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir apabila tidak ada jalan keluar menerobos kobaran api. Pihak-pihak yang terkait dalam K3 di sini ialah pegawai yang bersangkutan, kedua satpam, ketiga petugas yang menangani kebakaran, keempat pemadam kebakaran, kelima kabag TU, keenam balai besar pulp dan kertas. Nah, untuk ketiga penanganan penyuluhan ini ada prosedur yang harus dilakukan. 1. Bila terjadi kebakaran, karyawan dan tamu menyelamatkan diri di tempat aman dan jangan panik. Kedua, penanggung jawab ruangan memberi informasi sumber kebakaran kepada petugas yang diberi tanggung jawab. Ketiga, bila sumber kebakaran dan penyebab kebakaran diketahui, maka petugas mematikan saklar pemutus arus listrik atau putuskan arus listrik melalui panel atau sakring. Keempat, bila memungkinkan, padamkan kebakaran tersebut dengan alat pemadam api dengan bahan pemadam yang sesuai. Contohnya tabung pemadam, fire blanket, karung, goni, dan lain sebagainya. 5. Namun bila ternyata kebakaran cukup besar, segera hubungi dinas pemadam kebakaran dan PLN. Dan lingkungan sekitar perlu dirapikan atau sterilkan sehingga mudah dicapai oleh pemadam kebakaran. Keenam, sambil menunggu petugas pemadam kebakaran, Satgas Kebakaran Balai Besar mempersiapkan alat pemadam kebakaran. Yang B, Satgas atau petugas yang ditunjuk mengambil posisi yang telah ditentukan. Lalu melakukan penyelamatan dokumen-dokumen penting serta peralatan kantor yang penting. Nah, itu saja dari penyuluhan ketiga dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.